Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bahasa Arab bagi tingkat pemula atau tingkat dasar. Dan sebenarnya tutorial bahasa Arab ini dikhususkan bagi santri-santri yang ada di pesantren, baik tingkat sanawiyah ataupun tingkat mualimin. Maka pada tutorial ini akan dibahas dari jilid pertama sampai jilid ketiga insya Allah ke depannya. Mengapa tutorial bahasa Arab ini disampaikan melalui program YouTube, terutama bidang studi nahwiyah tasrif? Karena kalau di pesantren atau di kelas, waktu itu sangat terbatas dan materi padat, sehingga perlu ada penambahan pertemuan. Nah, maka untuk mengatasi kekurangan itu, saya sengaja menyediakan tutorial melalui program YouTube yang mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti dari awal sehingga membantu untuk memahamkan pelajaran di sekolah atau di pesantren. Walaupun ini diberikan khusus untuk para santri-santri di pesantren, tetapi kepada siapa saja yang ingin mengikuti silahkan jika berminat, karena ini pembahasan bahasa Arab dasar untuk tingkat pemula dari jilid pertama sampai jilid ke-3, yang mudah-mudahan ini membantu kita dalam memahami materi-materi bahasa Arab baik yang ada di Al-Quran ataupun yang ada di hadis-hadis Nabi. Adapun kitab yang saya pakai pada tutorial ini saya kolaborasikan. Sekitar ada 20 kitab yang ada di referensi saya, baik kitab yang dikeluarkan oleh pesantren Persis yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria Hafidhahullah, Hasan, juga yang lainnya. Ada juga dari Kementerian Agama melalui literasi kitab di digital, yang mudah-mudahan ini mampu memberikan penambahan wawasan dalam pembelajaran bahasa Arab. Walaupun pada intinya pembelajaran bahasa Arab itu sama, hanya penjelasan saja yang berbeda serta contoh-contoh yang berbeda. Untuk itu saya mengharapkan khususnya kepada para santri semuanya agar bisa mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Karena bahasa Arab itu sangat penting bagi kita. Nah, pada pembahasan pertemuan yang pertama, saya akan membahas dari awal, yaitu pembahasan tentang al-kalimah. Ya, pembahasan tentang al-kalimah silakan kalian perhatikan. Jadi pembahasan yang pertama itu adalah tentang al-kalimah. Saya tulis dulu al-kalimah. Al-kalimatu. Nah, al-kalimatu. Nah, kalimah itu apa? Kalimah itu adalah dalam bahasa Indonesia suka disebut kata. Nah, kalimah itu adalah kata. Jadi kata kalau dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab itu disebut hiya lafdun lahu maknan. Ya, hiya lafdun lahu maknan. Nah,
Apa hiya labdun lahu maknan? Hiya labdun lahu maknan itu adalah hiya adalah labdun lafad atau bunyi lahu yang mempunyai maknan arti. Jadi bunyi yang mempunyai arti atau lafad yang mempunyai arti. Nah, itu pengertian dari al kalimatu yang dalam bahasa Indonesia disebut kata. Jadi bunyi-bunyi yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi, atau yang ada di dalam bacaan-bacaan qiraah Arab, dari setiap penggalan kalimat itu disebutnya kata atau lafad. Jadi lafad itu yang memiliki arti. Nah, kalau dalam Al-Quran misalnya ada lafad al-insanu, ya, al-insanu, al-insanu itu manusia. Ada juga an-nasu, an-nasu, an-nasu ini juga manusia. Nah, ini namanya lafad. Jadi lafad yang ada di dalam Al-Quran. Atau contoh yang lain misalnya dalam hadis Nabi, al-a'malu, 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 yaitu amal-amal, ya, amal-amal. Kemudian contoh yang lain misalnya al-kibru. Nah, dalam hadis Nabi ada al-kibru. Nah, al-kibru. Apa artinya al-kibru? Al-kibru itu sombong, ya, al-kibru. Atau contoh yang lain dalam Al-Quran misalnya sobrun, ya, sobrun. Atau sobrun atau sobarun atau asobri. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu ada innallaha ma'as sobirin. Jadi innallaha ma'as sobirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini adalah contoh-contoh lafad. Misalkan contoh yang lain dalam Al-Quran ada kalimat kholako. Nah, kholako. Kholako itu menciptakan. Menciptakan. Ya, menciptakan. Ini manusia, amal-amal, sombong, sabar. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya dahaba. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah. Dahaballahu. Nah, itu adalah lafad. Lafad, ya. Dahaba itu artinya, kalau arti asalnya pergi. Tapi di dalam Al-Quran itu artinya menghilangkan. Nah, itu. Terus contoh yang lain dalam Al-Quran misalnya gofaro, ya, gofaro yaitu mengampuni. Atau gofarullah, Allah mengampuni. Contoh yang lain misalnya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, itu contoh-contoh lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kata atau lafaz yang punya arti. Nah, ini kan punya arti. Sobrun sabar, al-kibru sombong, al-a'malu amal, an-nasu manusia, al-insanu juga manusia, kholaqo menciptakan, dahaba pergi, gofaro mengampuni.
Terus contoh yang lain misalnya dalam Al-Quran, al-jannah, al-jannatu, al-jannatu, artinya apa? Surga, surga. Terus jahannam, ya, jahannam, jahannamu, ini artinya apa? Neraka jahanam, ya, neraka jahanam. Ada juga pasikun, pasikun. Ada pasikun mufrad aja ya, pasikun, pasikun. Itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Ada juga kafirun dalam surat Al-Kafirun, ya, kafirun. Ini artinya orang kafir. Kafiruna, orang-orang kafir. Ada lagi juga mukminun. Nah, mukminun. Mukminun. Jadi orang yang beriman. Nah, ini contoh lafaz-lafaz. Ada contoh lafaz dari isim, ada contoh lafaz dari fiil, ada contoh lafaz dari huruf. Jadi semuanya memiliki arti. Jadi kata-kata atau bunyi yang ada artinya itu namanya lafaz, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah, itu contohnya. Kemudian ketika menjadi sebuah kalimat, nah tinggal dirangkaikan saja. Saya hapus ini ya, saya hapus. Nah, karena papan tulisnya kecil, jadi begitu ada contoh langsung saya hapus. Kemudian misalnya dirangkaikan ke dalam sebuah kalimat. Misalnya ada kholaqal insana min alaq. Nah, kholaqal insana min alaqin. Min alakin. Nah, kholaqal insana min alakin. Nah, ini terdiri dari beberapa lafaz sehingga bisa dipahami dengan sempurna artinya. Kholaqa telah menciptakan, al insana manusia, min alak dari alakin segumpal darah, ya, dari min alak dari segumpal darah. Jadi dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini berbicara tentang asal usul manusia. Nah, dianya di situ siapa? Dianya di sini itu ada kalimat huwa. Nah, ada kalimat huwa. Huwa artinya siapa? Dia. Nah, dia di sini siapa? Dia di sini adalah Allah. Allah. Nah, makanya diartikannya khalaqa. Dia Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini juga bisa dikasih tanda tanya di sini. Khalaqal insana, telah menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Nah, maka kembali kepada huwa, domir yang ada di khalaqa. Jadi khalaqa itu domirnya huwa, artinya dia. Nah, dia itu siapa? Allah. Jadi yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Diciptakan dari apa manusia itu? Dari segumpal darah. Nah, ini ada contoh-contoh lafaz. 1 khalaqa, 2 al insana, 3 min, 4 alakin. Jadi khalaqal insana min alaq. Contoh yang lain misalnya lafaz-lafaz yang ada dalam Quran. Qul a'udzu. Nah, birabbin nas, birabbin nas. Nah,
Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Ini lafaz. Jadi sudah ada artinya. Artinya apa? Katakanlah. A'udzu, aku mohon perlindungan atau aku berlindung. Jadi artinya aku berlindung. Birabbin nas, dengan Tuhan. An-nasu, manusia. Jadi aku berlindung dengan Tuhan manusia. Nah, Tuhan manusia itu siapa? Yaitu Allah. Atau aku berlindung dari yang memelihara manusia. Ya, itu Rob. Jadi ini adalah lafaz-lafaz yang punya arti. Atau contoh yang lain, Allahus Somad. Allahus Somad. Allahus Somadu. Jadi Allah tempat bergantung. Ini lafaz Allah, artinya ya Allah. As-Somad, tempat bergantung. Nah, itu contoh-contoh lafaz. Jadi lafaz itu adalah hiya labdun lahu maknan. Lafaz atau bunyi yang mempunyai arti, yang dalam bahasa Indonesia disebut kata. Nah, kata atau lafaz baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam bacaan-bacaan Arab, atau bahasa kita sehari-hari itu banyak. Nah, bagaimana untuk mengetahui lafaz-lafaz Arab yang kita tidak tahu artinya? Nah, untuk mengetahui lafaz-lafaz Arab yang kita tidak tahu artinya, itu bisa merujuk kepada kamus Arab, ya, kepada kamus Arab. Nah, silakan dibeli kamus Arabnya. Jadi banyak kamus Arab itu. Apalagi sekarang sudah bisa di-download melalui Google, ya. Tapi kalau ingin tahu langsung, ya sebaiknya beli kamus Arab yang lengkap, Arab Indonesia yang lengkap. Nah, supaya kamu nanti bisa mencari persamaan kata, ya, mencari persamaan kata dari yang ada di kamus itu. Jadi untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari bahasa Arab, maka kita gunakan bahasa kita sehari-hari. Yang mudah, cari yang termudah, ya. Gunakan bahasa kita sehari-hari dari yang termudah. Nah, itu mempelajari dulu lafaz-lafaz atau kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, yang ada di dalam pelajaran bahasa Arab atau bacaan-bacaan Arab. Maka pelajari perkatanya. Jadi perkatanya pelajari. Kan ada, kalau Quran juga ada Quran Labdiyah. Jadi maksudnya Al-Quran diartikan secara perkata. Nah, itu. Begitu pula dalam bahasa Arab. Sama. Nah, makanya kita harus banyak membaca kamus. Nah, ini contoh-contoh lafaz-lafaz dalam pembahasan yang pertama. Jadi lafaz itu adalah bunyi yang memiliki arti. Ini pengertian dari al-kalimah atau dalam bahasa Indonesia itu disebut kata. Nah, itu saja pertemuan untuk pertama kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kekurangannya mohon maaf. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.